Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, terlebih Pak Dendi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya hanya sedikit saja menyampaikan, Bapak Ibu, Pak Dendi adalah calon guru penggerak yang dalam kegiatan selama 6 bulan nanti Pak Dendi harus mendesiminasikan berbagai macam materi kepada kita semua. Jadi saya berharap mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung Pak Dendi. Ketika nanti ada desiminasi lagi, mohon sekiranya Bapak Ibu tetap support, tetap mendukung ke Pak Dendi. Karena materi yang nanti juga disampaikan ini tentu saja ini juga penting untuk kita, untuk bisa diterapkan juga kepada anak-anak kita dan untuk pengembangan sekolah, termasuk di dalamnya Bapak Ibu yang masih eksis untuk membuka PMM, materi ini bisa dipakai untuk aksi nyata. Jadi materi yang sudah dibuat oleh Pak Dendi, Bapak Ibu nanti bisa foto satu-satu gitu ya, bisa foto satu-satu untuk diupload di aksi nyata Bapak Ibu di PMM. Jadi kita simbiosis mutualisme begitu ya, jadi saling mensupport, saling menguntungkan begitu. Pak Dendi membuat materinya, kita mungkin ada bagian-bagian penting yang kita bisa ambil untuk PMM. Terlebih itu nanti kita bisa gunakan untuk pengembangan diri, pengembangan siswa dan juga pengembangan sekolah. Kita mohon support dan dukungan dari Bapak Ibu untuk desiminasi yang dilakukan oleh Pak Dendi. Mungkin nanti bentuk desiminasinya akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda. Dalam rangka proses Pak Dendi sampai pada titik akhir menjadi guru penggerak, ya, menjadi guru penggerak. Prosesnya Pak Dendi nanti selama 6 bulan, ya. Jadi termasuk nanti saya juga akan mendampingi pada angkatan 8 itu saya mendampingi pengajar guru penggerak di angkatan 8 di pengajar praktiknya. Jadi mari bersama-sama kita support Pak Dendi dan mudah-mudahan nanti untuk angkatan-angkatan berikutnya ada teman-teman yang lain yang bisa menyusul menjadi guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih supportnya, terima kasih waktunya. Kita mungkin dengan sedikit lapar-lapar dan ngantuk-ngantuk kita support Pak Dendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di pertemuan siang hari ini. Di sini saya ingin mendesiminasikan ilmu yang saya dapatkan selama insya Allah kurang lebih 2 bulan pelatihan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan mendesiminasikan budaya positif nih, yang sempat kita lakukan untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Tapi sebelumnya kita mulai dengan paradigma belajar. Ada perubahan paradigma belajar yang sangat signifikan pada masa kita belajar dengan yang saat ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang menyadari lah, kira-kira bukan menyadari, menurut Bapak Ibu perubahan paradigma belajar yang saat ini apa saja? Monggo kita sambil diskusi bareng saja. Di kurikulumnya berbeda, ada lagi? Mungkin monggo. Cara mengajarnya ada lagi Bu, Bapak? Metode pembelajaran ada lagi? Mungkin di multimedianya ya, zamannya kita tidak ada HP dan lain-lain ya. Sekarang kita udah ada perangkat seperti itu. Terus yang digadang-gadang sama pemerintah ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Mulai di K13 kita sudah dianjurkan, diharapkan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Bukan lagi gurunya di depan seperti saat ini. Jadi mau nggak mau saya harus berdiskusi dengan jenengan. Kalau saya anggap jenengan sebagai murid, berarti saya harus diskusi atau minta pendapat dengan murid-murid kita agar mereka aktif, seperti itu kurang lebihnya.
Selain itu, di sini saya tuliskan setiap manusia itu terlahir dengan kondisi yang beragam. Dengan keberagaman tersebut, tentu kita harus pintar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sama halnya dengan murid kita yang memiliki beragam karakter, cara belajar, dan potensi. Jadi sebelum di kelas 7 awal nih, sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan tes diagnostik untuk mengetahui minat bakat mereka, cara belajar mereka, termasuk yang membaca kah, atau yang suka kinestetik langsung praktek kah, atau suka yang melihat, mendengarkan, seperti itu nih. Harus kita pilah-pilah. Dan sebagai pelayanan kita kepada murid, kita harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai kepada murid, sesuai dengan cara belajar mereka. Sebagai guru, kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk murid sesuai keunikan masing-masing murid. Dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, diharapkan murid dapat belajar dengan merdeka dan bahagia. Mungkin pembelajaran berbeda-beda itu ya, kita harus mau nggak mau harus belajar. Kita harus mengaplikasikan sedikit demi sedikit bagaimana cara menyampaikan materi, nggak harus lewat menerangkan terus, atau mereka kita ajak praktek langsung. Mungkin beberapa mapel langsung praktek, ya memang setiap hari seperti itu. Contohnya olahraga langsung praktek enak Pak. Tapi kalau mapel yang lain agak kesulitan. Mari kita saling berdiskusi, mungkin ada yang bisa kita gunakan atau masukan dari teman-teman yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Selanjutnya, ini sempat saya bahas ketika di rapat sebelum pembuatan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti kan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Karena apa? Karena suatu nilai yang baik pasti akan diyakini oleh semua orang tanpa terkecuali. Seperti itu. Dan bersifat universal, umum seperti itu. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Selain itu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya oleh Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada dua ahli di sini. Yang pertama, secara teori kontrolnya itu meyakini bahwa semua perbuatan itu pasti ada tujuannya. Yang satunya mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu bisa jadi motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan tersebut. Kecil ya, enggak begitu jelas nih. Warnanya kita bakar. Mau minjem untuk satu dulu. Warnanya putih. Abisinya udah datang gitu kalau ibu.
Udah jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Kadang-kadang kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Arti kata disiplin seperti itu. Tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi? Taat, istiqomah, sesuai peraturan. Oke. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara saya ngutip Ki Hajar Dewantara. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara pernyataannya seperti ini. Pertanggungjawaban, saya nggak mau baca bahasa Belandanya ini sulit kayaknya. Pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam ilmunya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intinya kita harus menanamkan, mau nggak mau kita harus menanamkan nilai-nilai nilai-nilai universal dari dalam diri siswa. Nah nanti ini sebagai acuan kenapa kita harus membangun budaya positif. Dan juga kemarin ketika kita pelatihan ISQ ya, kita juga ditanya budaya positif atau kita ambil akhlak di waktu ini yang ingin kita tonjolkan untuk di branding pada sekolah kita. Kita diskusikan di sini juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Saya yakin semua orang melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut jenengan 5 kebutuhan dasar dari seseorang ini apa aja kira-kira? Oke, ada makan, oke, benar. Terus pendidikan, ada lagi? Pasangan, oke. 5 kebutuhan. Terus ada lagi mungkin? Ilmu, kesehatan. Kita buka satu-satu ya. Perlindungan. Iya, ada perlindungan. Pintar juga. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti itu. Kita akan berusaha apapun untuk mendapatkan yang apa kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling pasti, survival ya. Gimana caranya biar bertahan hidup, seperti itu. Seandainya ada anak atau siswa kita yang kelaparan, terus ketika itu udah masuk jam pelajaran, Bapak Ibu apakah pernah menemukan anak yang delik-delik sembunyi-sembunyi untuk memaksakan makan? Iya, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Itu memang kebutuhan siswa. Karena mereka memang lapar gitu loh Bapak Ibu. Itu yang harus kita sadari. Itu yang pertama. Kita ini membuat saya melek akhirnya ketika pelatihan. Oh iya ya, kita nggak bisa menyalahkan anak langsung. Soalnya memang kebutuhannya itu. Yang pertama kasih sayang. Tidak hanya dari pasangan Pak Yosi ini, kasih sayang bisa dari kita, dari para guru yang menjadi orang tua kedua anak
seperti itu nih. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Apakah ada fasih nggak fasih? Apakah pernah kita menemukan siswa yang mohon maaf kurang kasih sayang atau kurang diterima di kelas? Ada ya, pasti ada. Ya, anak saya pribadi itu perlu saya kasih sayang lebih sampai saya jemput tadi. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang ketika ada anak yang ada kekurangan, mohon maaf, mungkin ada anak ABK, ketika dia merasa tidak diterima atau dikucilkan, mungkin sangat tersiksa sekali Bapak Ibu. Kalau saya memposisikan diri saya seperti itu, apalagi beberapa teman membuli dan lain-lain, itu sangat menyakitkan. Yang ketiga yaitu kebebasan, freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Apakah pernah ada anak yang susah diatur sepertinya di kelas? Pinginnya maunya itu Bapak Ibu, pinginnya itu, dan nggak bisa dibilangin kadang-kadang. Ayo duduk yang benar, Pak saya mau belajar di bawah. Saya juga sering menemukan itu. Pak saya mau belajar duduk sama yang itu, sama kelompoknya yang itu. Itu suatu kebutuhan, yaitu namanya kebebasan untuk memilih. Terus kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apakah kita pernah menemukan siswa yang usil ke temannya hanya untuk senang-senang? Banyak. Kalau ditanyain kenapa? Tidak apa-apa Pak. Kalau ditanya, Mas, kenapa kamu? Mas dari mana? Kamar mandi. Kok lewat sana? Nggak apa-apa Pak. Karena dia senang untuk jalan-jalan tadi itu. Entah itu cari perhatian dari adik kelasnya dan lain-lain. Dan kita harus sadari itu Bapak Ibu. Mereka udah mulai remaja jalannya. Yang terakhir, power, kekuatan. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini ada plus minusnya. Ketika dia ingin memiliki power lewat prestasinya dia itu bagus. Dia ingin terkenal lewat prestasinya, tapi juga ada yang power tapi lewat sesuatu yang jelek, entah itu bertengkar atau memukul temannya. Dia hanya sebetulnya ingin dilihat atau dipandang, atau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuatan. Dia ingin dihargai atau dikenal sebagai orang yang punya power, punya kekuatan di lingkupnya itu tadi. Itu kira-kira 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Choices Theory. Seperti itu nih Bapak Ibu. Dan pasti kita yakin semua pasti pernah kita temui di kelas ya. Pasti kita temui. Apakah Bapak Ibu udah menyadari ini sebuah kebutuhannya anak-anak, siswa? Udah tahu ya mulai dulu ya. Jadi bukan Pak, maksudnya kalau kita udah tahu, pasti kita udah tahu cara menanganinya. Oh anak ini pingin disanjung, ada banyak nih. Oh anak ini sukanya jalan-jalan, kita harus cari tahu, Mas kenapa? Ngambil pingin dilihatin temennya, cari perhatian temennya, seperti itu. Ingin diperhatikan. Nah, selanjutnya ke teori motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kan kebutuhannya, kalau ini motivasi perilaku manusia. Setiap orang pasti punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ini yang menyampaikan Dan Gosen dalam bukunya Reduction School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama yang paling sering kita lakukan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apakah semua atau sebagian besar siswa kita ini hadir ke sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu? Apakah mereka itu sekedar pokoknya nggak disenani orang tua saya? Belum, Bapak. Kalau yang ini tujuannya biar nggak dihukum atau dikucilkan. Pengucilan juga termasuk hukuman dikucilkan. Jadi apakah sebagian besar anutan-anutan biar nggak diseneni? Apakah mereka datang sebelum waktu yang ditentukan termasuk untuk menghindari hukuman? Ya, ini masih yang pertama. Saya rasa ini yang paling banyak kayaknya yang Bapak ini. Biar nggak dapat hukuman, saya harus datang lebih awal. Ketika upacara saya harus lengkap semua. Itu yang paling banyak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua. Saya kalau ngerjain tugas biar dapat nilai bagus. Ya kan, Bang? Sebagian juga banyak yang ini. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, kalau yang ini untuk penghargaan. Mungkin kalau di TK atau SD mungkin kita sering, kalau guru-guru TK atau SD mungkin memberi penghargaan entah bintang, entah apa. Kalau di ESQ kemarin penghargaannya pulsa 50.000, Bapak Ibu. Itu motivasi yang kedua. Enggak, serius, itu penghargaan dari luar ya. Masih eksternal. Jadi dua ini masih eksternal. Yang ketiga, ini yang kita harapkan tumbuh dari semua siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi diinginkan itu semua siswa itu sadar, saya sekolah ini tujuannya apa. Dia bisa menghargai nilai yang mereka yakini. Seandainya dia tanggung jawab, saya harus bertanggung jawab hadir di sekolah pukul 6:30 umpamanya, dan saya harus bertanggung jawab sudah menyiapkan alat peralatan sholat saya, dan saya sudah wudhu dari rumah sehingga saya nggak terlambat untuk sholat duha dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu yang ingin kita tanamkan menjadi budaya di sekolah kita. Bagaimana caranya tinggal? Monggo bisa kita diskusikan untuk langkah ke depannya, Bapak Ibu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian, dari 3 motivasi ini yang masih siswa kita miliki ini berapa persen di angka 1, Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman? 75%. Mungkin ada pendapat yang lain? Pokoknya saya nggak dapat hukuman, saya harus hadir, kayak gitu. Gampangnya seperti itu. 30%. Lumayan jalan, berarti kalau 30% lumayan udah banyak yang bertindak. Kalau yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Wah, datangnya kok pagi kayaknya. Wah, ini yang paling pagi sendiri. Itu sebuah penghargaan dari guru. Kira-kira berapa persen dari siswa kita yang seperti itu? 50%? 60%? 55. Ambil tengahnya gitu. Yang terakhir ini Bapak Ibu, ini yang paling ingin kita tanamkan. Siswa itu udah tahu menjadi orang seperti apa dengan apa yang mereka lakukan atau nilai-nilai yang mereka yakini. Udah ada berapa banyak siswa yang kira-kira udah menyadari hal tersebut? 10%, sedikit ya. Mungkin kalau udah SMA mereka lebih tertata gitu. Saya ingin jadi dokter, saya harus pintar belajar keilmuan ini gitu. Kalau di SMP mungkin masih belum, masih umum gitu. Transisi ya, perpindahan dari SD ke SMA, kematangannya masih perpindahan juga seperti gitu. Insya Allah kalau contoh Bapak Ibu guru harus jadi contoh dan teladan setiap harinya.
Sudah jadi contoh tapi gak dicontoh-contoh. Gimana? Nek sing elek diprotes. Oh ya, kita bisa main kuesioner untuk itu. Kita harus tes lagi seperti itu. Ini kan hanya perkiraan menurut Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya keyakinan versus peraturan. Nah, ini yang udah mulai berubah Bapak Ibu. Udah tidak ada peraturan sekolah lagi, tapi keyakinan sekolah. Ketika kemarin saya berkunjung di SMP Kiri, saya memfoto. Ada banner besar, saya foto. Tidak saya tampilkan di sini. Di situ ada keyakinan sekolah, tapi ada sesuatu yang tidak perlu kita contoh, yaitu ada poin pelanggaran, sebar pelanggaran. Karena kita sudah sekolah ramah anak, tidak perlu melakukan seperti itu. Yang pertama, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nggih, pembalap. Kalau kita naik motor pakai helm, kalau di kota di Banyuwangi kota kemungkinan mungkin mereka takut akan tilang, ataukah mereka sudah sadar untuk keselamatan mereka sendiri? Nah, itu juga Di atas 70%. berapa berarti? Di atas 70 takut polisi. Oh, 70% takut tilang, seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika pandemi waktu itu, ya? Apakah itu karena takut tertular virus corona, ataukah memang peraturannya seperti itu? Atau malah ikutin tren? Sekarang trennya lagi pakai masker, saya ikut-ikutan pakai masker. Takut tertular ya. Oh, ditutupi dengan masker yang cantik-cantik ya Bu. Wah itu ya bisa juga takut dikena denda. Bisa. Atau malah di kota pernah juga ada yang pakai masker tapi nggak pakai helm, seperti itu. Jadi tilangnya nggak tahu ini mukanya siapa ini, seperti itu. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan yang mungkin jadi jawaban Bapak Ibu tadi itu suatu keyakinan. Bapak Ibu yakin kalau menggunakan helm dan memakai masker itu dapat mengurangi dampak kecelakaan yang bisa terjadi pada kita nih, dampak negatifnya. Kalau ada kecelakaan seenggaknya kepala kita aman kalau pakai helm. Kalau kita pakai masker, seenggaknya kita sudah ada filter dari virus atau polusi udara, seperti itu ya. Itu namanya keyakinan Bapak Ibu. Kalau itu dianggap sebagai keyakinan, berarti itu udah tumbuh dari dalam diri jenengan, ya. Dari dalam diri jenengan intrinsik. Jadi dari dalam diri untuk menyelamatkan diri sendiri, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar peraturan karena takut ditilang, seperti itu ya masih sekedar peraturan. Itu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Kalau di sekolah kita inginnya membuat keyakinan sekolah dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Yang terakhir ini ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu, oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan. Ini kita bisa pakai semuanya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Kita diskusi juga. Yang pertama penghukum Bapak Ibu. Apakah ada yang merasa selama ini menjadi penghukum? Contohnya seperti ini kata-katanya kalau guru menggunakan posisi kontrol penghukum. Yang pertama, patuh
patuhi aturan atau awas ya anak gitu, seperti itu sebenarnya. Terus kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai. Lu lagi. Itu contoh dari kata-kata seorang penghukum. Ini ada satu kasus, yaitu terlambat nih. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu, Mas? Jadi seperti itu. Kalau kita ngomong ke siswa, kalau seandainya jenengan jadi siswa, coba Bapak Ibu saya tanya ke jenengan, perasaannya seperti apa? Jujur saja. Senang. Mungkin ingin diperhatikan kalau Pak Jenel. Dengan terlambat saya jadi dikenal guru seperti ini. Bukan saya tapi. Kalau jenengan gimana Pak perasaannya kalau terlambat dimarahin seperti itu Pak? Ya, balik kanan. Motong Pak. Motong itu apa bahasa Indonesianya? Oleng. Antara sedih, ngambul, akhirnya pulang udah. Iya. Bagi bantu. Itu. Yang teknisnya nyusul tulisannya. Oh iya saya jadi ingat. Pak Mursid akhirnya datang tapi ya. Seandainya kita jadi muridnya, ketika kita ditegur seperti itu, jelas kita juga merasa sedih. Jadi kita juga harus gimana ya, menjaga hati murid juga ini Bapak Ibu, mulai belajar peduli terhadap murid dengan semua perkataan maupun tingkah laku kita. Ya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan juga. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya juga sering menemukan ini. Biasanya suaranya lemah lembut seperti Bu Haji, lemah lembut suaranya. Kata-katanya bervariasi. Ibu kecewa sama kamu nak, contohnya kayak gitu. Atau udah berapa kali bapak harus bilangin kamu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini kalau jenengan jadi muridnya, seandainya jenengan berbuat kesalahan bisa dikatakan fatal, terus gurunya bilang gimana coba kalau orang tuanya kamu tahu untuk masalah ini nak. Refleks kita pasti langsung down, nangis. Kalau kemarin energinya nangis itu berapa ya? Di bawah kayaknya gitu. Kalau sedih itu. Jadi bisa membuat mental anak juga down dengan kata-kata kita. Padahal kita ingin menyadarkan anak kalau perbuatan yang mereka lakukan itu sebetulnya nggak pantas, tapi bisa berefek juga fatal atau salah seperti itu. Ini ada kasus sama terlambat. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu nak. Seandainya bilang seperti itu, yang pertama terlambat dimarahin sama gurunya tadi, guys. Seandainya gurunya jadi penghukum tadi ya. Setelah itu di hari kedua guru piketnya ganti, gurunya lemah lembut karena telat lagi dibilangin seperti itu. Jelas anaknya juga ngedon, mau bilang apa ini juga susah udah, mau beralasan apa susah udah. Kemarin dimarahin sama penghukum, sekarang dibuat salah sama guru yang lemah lembut juga salah. Kita juga kerepotan juga. Seandainya saya diposisikan jadi murid juga sangat merasa bersalah seperti itu. Bisa jadi apakah mungkin anak itu bisa langsung berubah kalau kita melakukan trik seperti ini, Bapak Ibu? Apakah ada siswa yang malah malu atau sedih dan nggak mau sekolah lagi saat ini seperti itu? Apakah mungkin itu terjadi, Bapak Ibu? Mungkin bukan di kasus yang seperti ini, saat ini kasus-kasus fatal.
kasus fatal seandainya ada siswa yang tertaut apa namanya? Narkoba. Ya katakanlah Pak Jen ingin ngangkat kasus narkoba, oke lah. Seandainya ketemu make gitu kan, terus ada gurunya udah lemah lembut, hati-hati. Nah, kok bisa sih nak sampai kamu make gini? Ibu ini kecewa sama kamu gimana? Seperti itu kira-kira anaknya. Ini, waduh, ini kayaknya saya udah gak diterima di lingkungan sekolah ini. Mending saya gak sekolah sekalian dah. Kan mungkin saja Bapak Ibu. Bisa jadi karena dia udah merasa kayak diasingkan di lingkungan kita seperti itu. Apakah mungkin nggak berbeda-beda kasus ya? Tapi apakah Bapak Ibu pernah juga melakukan trik yang seperti ini? Membuat anak merasa bersalah. Mungkin ucapannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama gitu. Oke, sama. Oke, nggak apa-apa kita di kelas. Yang ketiga itu kita sebagai teman. Ini yang sering saya terapkan, tapi ya gitu, koridornya harus jelas kalau untuk jadi teman. Contohnya kata-katanya ini, ayo bantu lah nak Bapak, ayo mas ngerjain Bapak Dendi, misalnya seperti itu. Ayo ingat nggak bantuan Bapak selama ini, kayak nagih seperti itu Bapak. Sudah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Atau ketika saya jemput yang belum bangun tadi, ayo Thomas, masa nggak ingat Pak Dendi udah berulang kali bantuin kamu, ayo toh. Sekolahnya tinggal beberapa bulan lagi toh. Ayo semangat yuk sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu saya memposisikan saya sebagai teman. Sampai ayo mas kurang berapa bulan lagi udah lulus. Ayo semangat yuk. Seperti itu. Itu saya memposisikan diri sebagai teman kepada siswa saya yang tadi. Ini kasusnya sampai bangun tadi. Harus begitu. Kasusnya terlambat kalau yang ini. Masih kita ambil kasus terlambat, tapi penyampaiannya kita berbeda-beda. Ini gurunya bilang, Adi ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil beringis ini gurunya, senyum-senyum tipis. Ya udah nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Dendi, Pak Guru bantu kamu. Jadi merangkul siswa biar mereka merasa diterima, seperti itu. Ini trik yang selama ini sering saya gunakan untuk merangkul anak-anak. Soalnya kadang-kadang siswa itu ada yang dengan dirangkul mereka nurut, tapi juga ada siswa yang ketika dirangkul mereka malah melunjak. Kita harus ganti posisi kontrolnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak semua posisi kontrol bisa digunakan untuk semua orang, semua siswa maksud saya. Ada yang dihajar dulu. Karakter siswa dan sikon yang tidak bisa dipungkiri ini. Kalau sikon suasana hati kita yang berkecamuk ini, waduh, nggak bisa, harus profesional harusnya. Kalau nggak bisa, mendingan minta bantuan teman. Bu, minta bantuannya untuk handle siswa yang ini, Bu. Seperti itu. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya pernyataannya seperti ini. Peraturannya apa, Mas? Kita kalau saya di kelas sudah ada perjanjian kelas dengan siswa. Ketika pembelajaran tidak ada yang megang HP, termasuk saya juga. Jadi kalau sedang pembelajaran terus dengan telepon, saya nggak ngangkat, kemungkinan besar nggak bisa megang HP seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka nggak sadar, anak-anak itu sering nggak sadar. Ketika melihat jam itu lihatnya di HP, dipeganglah HP-nya, tinggal tanya, ayo Mbak, peraturannya gimana? Anak-anaknya cuma, Allah Pak, lihat HP, lihat jam loh Pak. Mestinya gitu, Pak lihat notif loh Pak gitu.
ayo peraturannya gimana, udah satu kelas ayo gitu, udah akhirnya nyerahkan HP-nya ditaruh di depan seperti itu Bapak Ibu. Terus ada lagi, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi konsekuensi sebisa mungkin bukan konsekuensi fisik gitu Bapak. Seandainya anak telat masuk kelas 5 menit, ya udah konsekuensinya juga bisa kita ganti, ketika pulang dia harus telat 5 menit juga. Itu suatu konsekuensi. Dan Bapak Ibu juga harus siap untuk menemaninya seperti itu. Seandainya ada anak, ada anak yang menyobekkan buku temannya, kira-kira tanggapannya Bapak Ibu gimana? Atau hal apa yang bisa jenengan lakukan? Tindakan yang dilakukan. Sampai juga. Sampai juga. Bisu. Bukunya di visum. Meminta maaf kepada temannya, bisa. Daripada disobek juga Pak, kan sama-sama rugi. Nyobeknya berapa halaman Mas? 2 halaman Pak. Mas gimana? Ikhlas apa minta diganti? Kita diganti Pak. Ya udah bukunya cabut 2, terima kasih kan yang disobek seperti itu. Sama halnya. Sama. Pinjem pulpen hilang. Ayo konsekuensinya gimana, tanggung jawabnya Mas? Beliin yang baru Pak. Nah, ya udah beliin baru. Itu namanya konsekuensi Bapak Ibu nih. Ini contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak membiarkan siswa di kelas sendirian. Konsekuensinya kita juga harus menunggui mereka. Telat 15 menit, ya harus tungguin 15 menit. Jadi sebagai pemantau itu tidak hanya menegakkan keyakinan yang sudah disepakati, tapi juga harus apa gitu? Maksudnya itu menegakkan keyakinan juga kita harus, konsekuensinya itu kita harus dampingi mereka biar yang mereka lakukan itu sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati seperti itu. Terakhir kan ada 5 ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, terus teman, terus apa yang terakhir? Pemantau, yang terakhir manajer. Ini yang paling bagus sebetulnya. Di belakang Pak. Tapi ya tingkat kesulitannya juga lumayan. Langsung ke kasus saja gitu. Morset. Gurunya bilang gini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Jadi kita ngasih kesempatan untuk anak. Selain kita cari alasannya, kita juga ngasih kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Seperti itu kalau posisi manajer. Insya Allah kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Perlu latihan terus gitu aja. Ini caranya gitu. Saya jabarkan masing-masing. Ini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama nih, menstabilkan identitas. Nih, berbuat salah itu nggak apa-apa, atau nggak ada manusia yang sempurna Mas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu nggak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak Ibu ingin mencari solusinya.
Ketika kita ngomong seperti itu, saya yakin anak-anak kan nggak bakalan ngedon ketika kita udah bilang seperti itu. Nggak hanya kamu aja yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi mereka tidak merasa terasingkan karena itu kesalahan yang bisa diperbaiki. Semakin semangat Pak Dendi. Iya. Semangat untuk terlambat lagi Aduh, maksudnya. jangan, nah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti ini. Kita coba. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita cari tahu alasannya. Semua orang pasti pernah terlambat, Mas. Kenapa kamu terlambat hari ini? Seperti itu. Kita harus peduli kepada mereka. Kita lanjut untuk persingkat waktu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kalau udah terbentuk keyakinan sekolah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati seandainya harus tanggung jawab Pak, harus tepat waktu Pak, seperti itu. Setelah itu baru kita bisa memancing mereka. Seandainya apakah kamu bisa memperbaikinya? Seandainya bisa Pak, bagaimana caranya? Biarkan mereka biarkan kita memberikan opsi atau pilihan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti halnya tadi ketika ada siswa yang menyobek buku, ya nggak apa-apa nyobek bukunya temennya. Semua orang pasti pernah salah. Tapi kenapa kok nyobek bukunya temennya? Ini tadi goda saya Pak, saya nih iseng ke saya marah ya tak sobek. Kamu bisa nggak memperbaikinya? Tanya nanti. Bisa Pak, saya bisa ganti buku yang saya sobek, lembar yang saya sobek kepada teman saya. Seperti itu. Selain meminta untuk meminta maaf, kita juga memberikan opsi atau pilihan agar siswa bisa memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Jadi mereka merasa bisa diterima kembali di lingkungannya itu tadi. Jadi temannya nggak jadi marah karena bukunya disobek, dan dia tahu konsekuensinya menyobek bukunya temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah materinya udah sampai sekian. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan menyimak materi yang telah saya berikan. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Kameramen. Action. 2 menit. Memang dari semua teori itu tidak ada yang nggak bagus. Cuman teori itu tetap kembali ke cocokologi, cocok-cocokan. Contoh kalau masalah terlambat, ya siapa sih yang nggak pernah terlambat? Saya juga dulu SMP 1 Giri itu masuknya siang Mbak Din. Masuk jam 12.15 kelas 1 dulu, masih masuk siang, masih angkot pintunya di belakang. Karena seringnya terlambat, saya dipanggil BK. Mungkin Bu Tanti pernah dengar namanya Bu Hamdana dulu almarhum. Beliau yang manggil saya itu. Baik, beliau orangnya baik sekali. Apa kok sering telat? Saya tidak jawab kenapa, tapi saya tanya balik. Ibu tahu nggak kenapa baju saya seperti ini? Warnanya ada merah, kuning, hijau, tapi bukan pelangi-pelangi. Oh iya Le, kenapa? Ini yang menyebabkan saya terlambat. Saya harus dapat tiru di lah. Saya harus bantu ayah ibu dulu jualan di depan SD Lupatian. Lalu apa solusinya dari Bu Hamdana? Oh iya wes Le, belum nggak tak bantu? Siap. Solusi yang tepat kepada manusia yang tepat, gitu. Artinya, oke Bu, gimana? Dikasih formulir keringanan, mulai besok membantu orang tua boleh, tapi dibatasi jam sekian supaya nggak terlambat. Siap. Tapi ya jam masuk ngono, sik montang manting, aku nang kelurahan dhewe, nang RT dhewe, nang kecamatan. Zaman saiki wis dikai pena. Sing ngurusi gurune. Malah sampai dikira dikengket gurune bilang persen. Ya itu pengalaman saya waktu itu seperti itu, dan ya sama teorinya sama dengan yang disampaikan Pak Dendi zaman
Kalau di sekolah kita sekolah dulu juga dipakai, cuman memang tidak semua. Ya memang mungkin bahasa kasarnya ada yang perlu diajar baru sadar gitu loh. Ada yang maksudnya ya diajar bukan dianiaya ya. Tapi kalau sekarang memang yang berbau fisik sudah nggak boleh. Ya zamannya seperti itu. Itu aja saya cuma berbagi kok Dendi. Terima kasih Mbak Ardi. Kalau kita amati cara ibu gurunya Pak Ardi tadi jelas. Beliau memposisikan dirinya sebagai manajer. Pasti itu. Terima kasih Pak Ardi. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan atau menanyakan, monggo Bapak Ibu. Cukup? Oke, Bun. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu udah sholat duha? Saya halangan, Pak. Loh, bukannya kamu udah halangan 2 minggu lalu? Apa benar yang dikatakan temanmu? Iya, Pak, maaf. Ya, Pak Dendi di sini nggak mencari kesalahanmu, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Pak Dendi yakin kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kira-kira kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Tadi saya telat bangun, Pak. Jadi keburu-buru ke sekolahnya. Jadi saya nggak sempat buat nyiapin alat sekolah saya. Itu, ya. Kira-kira peraturan sekolah apa yang kira-kira yang bisa kamu lakukan? Saya udah melaksanakan sholat duha saat sudah waktu sholat duha. Oke, bagus. Kira-kira ke depan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menyiapkan alat sholat saya saat malam hari agar saat pagi hari saya tidak terburu-buru untuk melakukan. Kira-kira kalau untuk saat ini kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan? Saya bisa pinjamkan akad rumah saya sudah sholat duha, lalu saya sholat duha sendiri di sholat. Ya, ya sudah, ikut Pak Dendi biar Pak Dendi izinkan ke guru yang tugas. Silakan. Terima kasih. Loh Mas, sini bentar. Kenapa? Pak Dendi melihat Rangga buang sampah sembarangan. Iya. Iya. Pak Dendi mau bilang, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi seperti ini. Tentu banyak dari teman-teman Rangga juga buang sampah sembarangan. Maaf Pak, saya salah. Ya, Pak Dendi tidak mencari-cari kesalahan Rangga. Cuman Pak Dendi ingin tahu kenapa kok Rangga buang sampah sembarangan. Karena males jalan keluar. Tapi sebetulnya tinggal sedikit ya, tinggal sedikit aja udah bisa masuk ke tempat sampah yang benar seperti itu. Di sini kira-kira Rangga bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan Rangga? Tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah bisa menjadi berkah. Ya, itu adalah salah satu keyakinan sekolah kita ya Mas ya. Ya. Kira-kira sampah yang dibuang Rangga tadi sudah bisa digunakan untuk jadi apa Mas? Di kelas itu sudah menjadi bahan kerajinan dan limbahnya sudah dijual ke bank sampah dan hasilnya ditaruh ke kas kelas. Di kas kelas ya. Ya. Berarti bisa digunakan untuk keperluan kelasnya ya Mas. Beli air galon, contohnya seperti itu ya Mas. Ya, bisa Rangga ambil sampahnya dibuang di bank sampah saja ya Mas, biar bisa berguna nanti untuk kelasnya. Terima kasih. Ya. Bagaimana perasaanmu ketika Pak Dendi ditegur seperti kemarin? Saya merasa lega karena guru menegur saya atas kesalahan saya, sehingga saya sadar akan kesalahan yang saya perbuat dan memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Oke, terima kasih. Sama-sama.